Stroke iskemik terjadi ketika pembuluh darah arteri yang memasuki darah ke otak tersumbat. Biasanya dikarenakan ada pembekuan darah atau penumpukan plak. Ketika sumbatan ini terjadi, bagian otak yang disebutkan kekurangan darah serta oksigen yang tersebut menyebabkan kematian sel-sel otak. Stroke iskemik adalah jenis stroke yang mana paling umum terjadi pada sekitar 87% dari semua perkara stroke. Penyebab stroke iskemik, sebab adanya gumpalan darah yang dimaksud menghambat aliran darah ke otak. Sebutan stroke iskemik adalah stroke infark yang tersebut merupakan jenis stroke yang paling umum dialami. Faktor-faktor resiko yang dimaksud dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena stroke iskemik antara lain tekanan darah tinggi, penyakit jantung, kolesterol tinggi, diabetes, dan merokok. Gejala stroke iskemik rutin kali muncul secara mendadak lalu memerlukan penanganan darurat. Beberapa gejala yang perlu diwaspadai meliputi kelemahan atau mati rasa pada wajah, lengan atau kaki teristimewa di tempat satu sisi tubuh. Kehilangan kemampuan berbicara atau sulit memahami pembicaraan. Kehilangan keseimbangan atau koordinasi tubuh, penglihatan buram atau hilangnya penglihatan pada salah satu mata. Sakit kepala parah yang tersebut muncul mendadak tanpa sebab yang digunakan jelas. Mual dan juga muntah, ketidakstabilan emosi lalu pembaharuan kepribadian, pingsan atau tak sadarkan diri, dan koma. Pepsodent dan Halodoc telah bekerja sama untuk menyediakan layanan konsultasi dokter gigi secara online yang gratis dan dapat dijangkau oleh 200.000 orang. Kerjasama ini bertujuan untuk membantu masyarakat menghindari swamedikasi yang berisiko bagi kesehatan gigi. Selama lebih dari 90 tahun, Pepsodent telah dipercaya oleh jutaan keluarga Indonesia sebagai merek perawatan gigi dan mulut yang dapat menjaga senyum sehat. Melalui layanan konsultasi kesehatan gigi secara langsung dan online, kami berkomitmen untuk memberikan upaya berkelanjutan dalam menjaga kesehatan gigi masyarakat. Kami percaya bahwa layanan ini sangat penting mengingat rendahnya akses dan kesadaran untuk rutin berkonsultasi ke dokter gigi, yang salah satunya disebabkan oleh tindakan beresiko seperti swamedikasi, kata Distia Tarworo Endri, Head of Marketing Oral Care dan Professional Marketing Unilever Indonesia. Swamedikasi adalah proses pengobatan yang dilakukan sendiri tanpa pengawasan tenaga medis, yang dilakukan oleh 84,23% masyarakat. Menurut Survei Kesehatan Indonesia 2023, 25% masyarakat juga melakukan swamedikasi kesehatan gigi, yang menjadi salah satu alasan mengapa 92% masyarakat tidak memeriksakan diri ke dokter gigi selama 1 tahun terakhir. Keterbatasan akses layanan kesehatan gigi, keterbatasan finansial, dan rasa enggan untuk berobat langsung, serta kemudahan mendapatkan obat, termasuk antibiotika yang dianggap sebagai solusi instan, menjadi faktor utama dalam melakukan swamedikasi. Padahal, setiap masalah gigi dan mulut membutuhkan penanganan khusus dari dokter gigi, ujar jelas dokter gigi Ratu Mira Afifa. Resiko swamedikasi bagi kesehatan gigi dan mulut antara lain adalah kesalahan atau keterlambatan diagnosis yang dapat memperburuk kondisi, peningkatan resistensi antibiotika, dan disfungsi ginjal yang dapat berakibat fatal. Sebagai solusi, Pepsodent telah meluncurkan layanan konsultasi gigi dan mulut online Tanya Dokter Gigi by Pepsodent. Selama masa pandemi, layanan ini dapat diakses melalui QR Code di kemasan Pepsodent pencegah gigi berlubang dan telah menjangkau 143.756 orang. Kini, Pepsodent bekerja sama dengan Halodoc, sebuah ekosistem layanan kesehatan digital untuk menyediakan layanan konsultasi dan pramedikasi masalah gigi dan mulut yang kredibel, mudah diakses, dan efisien.
Halodoc memiliki misi besar untuk menyederhanakan akses layanan kesehatan di Indonesia dan kami senang dapat bekerja sama dengan para dokter yang memiliki fokus yang sama. Bersama Pepsodent, kami mendukung pentingnya layanan kesehatan gigi dan mulut dengan menyediakan konsultasi online gratis dengan dokter gigi berlisensi dan terpercaya. Terutama bisa diakses kapan saja dan di mana saja, ungkap Timothy Raditya, Produk Marketing Lead Halodoc. Layanan konsultasi gigi online ini dapat diakses dengan mudah melalui QR Code yang tertera di seluruh kemasan produk Pepsodent Complete 8, Pepsodent Sensitive Expert, dan Pepsodent Kids. Pengguna juga akan mendapatkan voucher potongan harga hingga Rp25.000 untuk berkonsultasi gratis di aplikasi Halodoc. Kementerian Kelautan kemudian Perikanan terus memacu produktivitas susu ikan untuk pemenuhan gizi juga asupan protein masyarakat. Berbagai dukungan diberikan KKP agar proses pengelolaan lebih lanjut item perikanan khususnya susu ikan semakin berkembang. Namun disebutkan rata-rata warga Indonesia ketika ini masih kekurangan protein pada mewujudkan generasi emas. Berdasarkan data BPS 2023, asupan protein masih sekitar 62,3 gram per kapita per hari, masih berada dalam bawah Kamboja, Thailand, kemudian Filipina. Padahal untuk mewujudkan generasi emas, KKP menyebut rakyat Indonesia membutuhkan asupan protein di area menghadapi 100 gram per kapita per hari. Lantas, berapa jumlah sebenarnya asupan protein ideal yang digunakan harus dipenuhi sehari? Protein adalah salah satu zat gizi makro yang memiliki peran penting di proses pembentukan jaringan tubuh. Protein ini turut membantu pembentukan enzim sehingga dapat mengoptimalkan fungsi setiap organ di area pada tubuh. Inilah yang digunakan menjadi alasan pentingnya mencukupi keperluan protein harian tubuh. Pada dasarnya, keinginan protein harian setiap individu cenderung beragam, menyesuaikan dengan usia, jenis kelamin, dan juga berat badan. Kendati demikian, Menteri Bidang Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Permenkes mengenai anjuran angka kecukupan gizi yang bisa dijadikan sebagai acuan memenuhi keinginan protein harian tubuh. Kebutuhan protein harian tubuh secara umum dapat dihitung berdasarkan berat badan. Cara menghitung keinginan protein harian berdasarkan berat badan adalah mengalikan 1 kg berat badan dengan 0,8 gram protein per hari. Sebuah kajian mengungkapkan bahwa sanitasi yang dimaksud layak serta akses terhadap air bersih menjadi faktor inti di pencegahan stunting pada anak-anak. Temuan ini diperoleh lewat kajian ilmiah fokus kesejahteraan Indonesia yang tersebut bertajuk Memahami Stunting dari Inti. Dalam sebuah studi komprehensif yang dijalankan oleh peneliti kedokteran komunitas di tempat FKI, terlihat jelas bahwa tempat dengan akses terbatas terhadap air bersih, lalu sarana sanitasi mempunyai tingkat stunting yang dimaksud lebih besar tinggi dibanding dengan wilayah yang digunakan memiliki akses sanitasi yang mana baik. Alhasil tingginya tindakan hukum stunting yang dimaksud menjadi perhatian Direktur Eksekutif Fokus Kesejahteraan Indonesia. Dia menegaskan bahwa dua urusan yang dimaksud menjadi faktor penting pada menjaga dari stunting. Hasil kajian dari FKI menyebutkan dua tema besar. Pertama adalah mengurangi anemia, kurang zat besi, sangat efektif menjaga dari stunting. Sehingga bagi perempuan, khususnya ibu hamil, asupan zat besi harus mencukupi. Jika diperlukan, sebaiknya memeriksa kondisi tubuh dahulu sebelum menyatakan siap untuk hamil. Kajian FKI ini menemukan bahwa pencegahan stunting memang sebenarnya bukan bisa jadi cuma fokus pada intervensi gizi semata, namun ada faktor lain yang menyertainya, kata Lina.